Persinggungan saya dengan dunia televisi sangat saya sesuaikan dengan kapasitas saya dan selebihnya saya mencoba tahu diri. Acara-acara yang bersifat politik misalnya sangat saya hindari. Saya merasa syaraf saya tidak terlalu cukup untuk melihat perdebatan yang tidak jarang menjadi pertengkaran terbuka itu. Dulu acara debat televisi yang berakhir dengan guyuran air minum di muka lawan hanya bisa ditonton di televisi luar negeri. Kini risiko yang sama telah bisa kita tonton di televisi kita di hari-hari ini. Beberapa undangan televisi tentang debat politik yang datang ke alamat saya sebisa mungkin saya hindari karena kekuatan saraf saya sungguh tidak di sini. Termasuk undangan dari acara Mata Najwa yang terkenal itu. Beberapa kali saya singgah di acara ini dan hampir saja saya selalu batal mendatangi karena jujur saja kekurangan nyali. Tetapi entah mengapa undangan itu sering memaksa saya akhirnya mengiyakan saja. Undangan dengan sederet tamu-tamu lapis pertama di peta politik Indonesia, dan diantaranya adalah pihak yang jelas-jelas sedang tegang dan bermusuhan secara politik. Jangankan terlibat di dalamnya, bahkan untuk menonton perdebatan mereka pun tidak tahan rasanya. Menonton pihak yang saling mengganyang, saling menuding, dan kalau perlu saling mempermalukan bukanlah pemandangan yang menyenangkan. Menghindar lebih saya sukai. Saya hanya cocok untuk acara-acara yang biasa-biasa saja, yang seukuran dengan kemampuan saya. Kalau akhirnya saya ada di acara itu, agaknya karena saya akan bertemu sebuah pesan yang tersembunyi, yang hanya akan terbuka jika saya mau mendatangi. Pesan itu diantaranya bernama melihat tokoh-tokoh itu dari dekat, menangkap gerak tubuhnya, kilatan matanya, ketenangan sampai kecemasannya, dan soal-soal yang mustahil saya simpulkan jika saya berada di kejauhan. Secara politik Indonesia sedang gundah. Secara televisi iklim itu terasa lebih menakutkan. Citra media, salah atau benar, adalah citra paling berbahaya karena betapapun keliru, citra itulah yang cenderung kita percayai. Talkshow televisi dan berita televisi sangat penting, tetapi terutama penting bagi kepentingan televisi itu sendiri. Ia harus menghitung durasi, menghitung rating, menghitung seni pertunjukan. Omongan saya di televisi itu memang omongan saya, tetapi rasanya saya telah menjadi milik televisi tanpa saya sadari, atau diam-diam saya sendiri yang merelakan tanpa mereka memintanya. Entah oleh tekanan bernama apa, saya tidak mengerti. Saya tanpa sadar harus menyesuaikan sudut pandang dan aturan main mereka. Saat saya melihat diri sendiri, omongan saya yang tersisa sebagai milik saya sendiri ternyata tidak banyak lagi. Persoalan ini sepenuhnya saya relakan, atau setidaknya saya mengerti. Saya mengerti tentang adanya realitas televisi. Maka rezeki terpenting dari kedatangan saya di acara televisi itu bukanlah soal televisi itu, melainkan lebih pada agar bisa melihat dari dekat tentang dua realitas yang berdekatan, tetapi rasanya mereka sungguh berjauhan. Tokoh-tokoh yang secara politik bermusuhan di layar kaca itu ternyata adalah orang-orang yang secara manusia memiliki kebutuhan untuk makan bersama, bertegur sapa, guyon, bercanda-canda, dan saling menghormati satu sama lain. Dan itulah realitas manusia. Maka sesungguhnya realitas media tidak boleh lebih diandalkan ketimbang realitas manusia. Secara politik, saya mungkin tidak setuju dengan tokoh ini atau tokoh itu yang di internet biasa dibanjiri oleh kritik bahkan caci maki.
Tetapi realitas politik juga tidak boleh lebih diandalkan melebihi realitas manusia. Karena sebagai manusia, tokoh itu ternyata bisa juga menyodorkan gelas minuman, menarikkan kursi duduk, dan membungkuk dalam. Realitas manusia sungguh lebih menakjubkan. Sayang ia jarang masuk televisi. Ia baru membuka diri cuma kalau kita mendekati.